berdua bersama saya dengan Dino Hamid. Mas Dino Hamid itu sahabat dan memang gue lihat sebagai promotor banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukannya. Jadi ketika ada pencapaian ini, sebenarnya pada waktu itu saya ingin buat konser kecil aja, tapi benar-benar intimate. Tapi Dino bilang, enggak, ini harus dirayakan oleh kita semua pencinta musik Indonesia. Ya, ini pencapaian juga di luar dugaan karena saya lahir di generasi kaset, dilanjutin dari sini dan ini udah di era digital. Tapi alhamdulillah mendapatkan sambutan yang nggak pernah saya pikir sebelumnya. Ada sayang dan cinta yang besar dari pecinta musik Indonesia. Mungkin rasa syukur itu yang kita bagikan dengan membawakan lagu-lagu hits pada para fansnya, penyanyi-penyanyi yang membawakan laguku dan juga para penyayang musiknya aku atau musik Indonesia. Nah, itulah yang untuk saya sangat mengharukan sekali karena sejujurnya nggak pernah berpikir akan mencapai itu boro-boro. Tahu berusaha membuat lagu sebaik mungkin, iya, tetapi bawa lagu menjadi hits atau ngetop atau sebagainya itu memang menurut aku memang benar-benar hadiah dari Allah untuk kerja keras mungkin untuk aku dan musik Indonesia. Dan sebenarnya lebih banyak karena yang banyak yang menyayangi di sekitarku, antara manajernya, kru-krunya yang udah kerja lebih dari 30-40 tahun itu yang memberikan kekuatan tertentu. Jadi saya berulang ngomong bahwa ini pasti bukan karena kepandaian saya semata atau kehebatan itu, tapi enggak. Tapi lebih banyak dari hadiah Tuhan dan doa orang banyak di sekitar saya dan pasti kecintaan dari teman-teman semua pencinta musik Indonesia. Nah itu termasuk keajaiban yang luar biasa juga yang kadang-kadang sering terharu karena apa ya? Saya pernah ceritain zamannya radio ya. Dari sini ada lagunya Glenn. Pindah ada lagunya Ran. Pindah lagi ada lagu Rio Febrian. Pindah lagi ada Marcel, ada lagu Rosa. Dan semua lagu-laguku diputar dalam saat yang beriringan itu sering sekali terjadi. Nggak pernah berpikir seperti itu, bahkan dari kecil. Cuma ada satu peristiwa yang mungkin doa ayah saya ya kali ya. Pada waktu itu ketika saya ikut festival-festival musik, kebanyakan festival-festival itu lebih ke teknis. Harus pintar main piano lah, harus pintar main keyboard, apa. Tapi sampai sini atau komposisi, walaupun udah juara dunia gitu nggak ada yang tahu. Terus bapak saya bilang, udahlah percuma jadi juara dunia juga di sini nggak ada yang tahu. Ada sedikit sih majalah-majalah musik pada waktu itu yang memberitakan itu. Terus pada waktu itu ibu bilang begini, nggak apa-apa di luar sana nggak ada yang tahu, tapi ibu jadi fans pertama, kamu yang tahu kamu menang di luar sana. Lalu kata-kata ibu itu menjadi penyemangat. Terus kedua, bapak pernah bilang ini, kalau kamu ingin membuat sebuah keberhasilan, buat gimana caranya seluruh penduduk dari Sabang, dari Aceh sampai Papua pada waktu itu ngomongnya untuk menyanyikan lagu kamu. Gimana caranya itu kamu harus pikirkan, baru kamu bisa sukses. Nah sejak bapak bilang begitu, saya mencoba buat lagu seperti apa, entah seperti apa, tiba-tiba buat lagu cerita cinta meledak, buat lagu cantik meledak, lagu bila ku ingatnya lingua meledak, untuk punya Krisya meledak, lagu apapun itu kayaknya didengarkan bahkan sampai saat ini sampai minggu ini baru mengeluarkan lagu Menyesal. Alhamdulillah diterima dengan luar biasa oleh masyarakat Indonesia, cinta musik Indonesia. Itu sekali lagi saya merasakan itu sebagai sebuah keajaiban dari Tuhan. Jadi dan yang lucunya lagi teman-teman selalu bilang, Yof gimana bersaing di industri? Nah itu justru aku nggak pernah memikirkan persaingan. Yang bersaing itu apa? Mungkin marketingnya sama label yang jualan lagunya. Kalau saya pribadi selalu melihat bahwa sebuah karya yang datang dari hati biasanya akan didengarkan oleh banyak hati yang mencintai karyanya itu. Jadi hal itu yang menjadi patokan dan selalu saya sampaikan kepada penyanyi yang apalagi yang membuat remake. Kan remake biasanya dibuat dari lagu yang telah sukses. Biasanya orang terbebani. Saya bilang jangan berpikir apa-apa, pikirkan aja kamu menyanyikan lagu ini seindah mungkin seperti yang kamu tahu. Tapi tidak usah berlebihan, ceritakan sesuai dengan lirik lagunya.
Dan itu terjadi kesuksesan luar biasa bisa dikatakan di takkan tergantinya Dian Mirella yang diulang oleh Kahitna dan diulang oleh Marcel. Ketiga-tiganya bisa meledak di waktu yang berbeda. Itu juga aneh. Karena mengulang lagu sukses itu keajaiban. Jadi lalu Mantan Terindah Kahitna pas Raisa bawain meledak juga. Terakhir ini menyesal. Udah berapa belas tahun yang lalu ya. Dan sekarang jadi ulang luar biasa juga. Jadi ini sebuah hal yang memang harus disyukuri banget. Terima kasih untuk teman-teman pencinta musik Indonesia atas cinta dan sayangnya pada karya-karyaku. Semoga bisa menjadi jejak indah buat musik Indonesia, bisa meninggalkan sejarah baik buat budaya negeri, dan kelak ini menjadi sebuah milestone yang membanggakan buat negeri. Bahwa ada jejak-jejak yang pernah mendapat MTV Asia, terakhir mendapatkan Mnet Asia Award di Korea, di Seoul, pernah dapat juara dunia di Taipei, juara kedua dunia di Tokyo. Banyak hal yang luar biasa yang saya lewati sebagai pemusik itu sebenarnya hanya membuktikan bahwa saya sangat mencintai negeri ini dan budayanya, tidak untuk membuktikan apapun, semuanya sama-sama indahnya. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan bahwa streaming yang hebat, betul, alhamdulillah disyukuri. Tapi sekali lagi banyak loh teman-teman saya yang streamingnya sedikit, tapi karya-karyanya bagus. Jadi teman-teman harus bisa mengapresiasi bahwa karya indah tetap karya indah, nggak peduli berapa streamingnya, karena keindahan nggak terpatok pada jumlah berapa yang beli karya itu. Jadi kita di mana sebuah bangsa bisa menghargai hasil karyanya, saya yakin akan menjadi bangsa yang besar dan bangga, dan juga akan menjadi bangsa yang punya karakter dan identitas karena budayanya. Itu harapanku. Menulis lagu cinta itu memang kita harus bisa mendalami, memahami arti, dan juga membuat cerita lebih ilustratif di mendengarkan lagu. Jadi ketika mendengarkan lagu itu orang bisa terbayangkan sebuah peristiwa kejadian besar dalam hidupnya, atau sebuah peristiwa yang dalam tanda kutip menjadi soundtrack dalam hidupnya, sehingga banyak yang bilang katanya lagu-lagunya Yovie itu seperti soundtrack kehidupannya mereka atau para pendengar musiknya. Bisa jadi demikian, bisa jadi kebetulan, tapi bisa jadi pendalaman itu yang bisa membuat lagu itu mungkin bisa diterima dengan luar biasa oleh para pendengarnya. Berefek menjadi apa? Mungkin efeknya pada leadership di perusahaan kali. Saya udah punya perusahaan YWMF ini, bisa dikatakan seiring dengan perjalanan karir dari mulai establishnya di Jakarta dengan Kahitna mulai tahun 90-an. Kalau 90 kesini udah 33 tahun, jadi dengan memperhatikan anak buah, kan teman-teman yang bekerja sama karyawan, saya selalu ingin meninggalkan jejak yang indah dalam karya. Bahwa kadang-kadang bersama terus, ada yang berpisah, nanti bersama lagi dan sebagainya. Tapi tetap ingin meninggalkan jejak yang indah dalam setiap kerja sama itu. Nah, sikap leadership yang mungkin kalau misalnya teman-teman bisa bertanya sama teman-teman Kahitna, pernah menemukan nggak saya marah sama teman-teman? Mungkin itu yang membuat teman-teman saya bertahan, karena saya punya rasa cinta yang besar terhadap teman-teman dan punya respect yang besar pada sahabat-sahabat itu, karena saya tahu betul bahwa lagu-lagu saya bisa begitu indah bukan karena saya semata, karena mereka menyanyinya bagus, karena mereka bermain musiknya bagus, karena pemusik-musik di lingkunganku hebat-hebat. Jadi itulah yang membuat karya itu menjadi begitu indah. Gak semata karena yang aku tulis, karena melodi yang aku rangkai, tapi ada orang-orang hebat di sekitar itu yang mendukung dengan sepenuh cinta dalam karya tersebut. Mungkin pengaruhnya lebih ke situ. Sehingga ada satu hal lagi juga, saya gak pernah ngeluarin anak buah di sebuah perusahaan atau band. Biasanya mereka mundurkan diri karena mereka mau buat solo, mundurkan diri karena mau main film gitu. Tapi bahwa memutuskan seseorang untuk keluar dari grup yang saya pimpin bukan pilihan bijak yang buat saya. Jadi Kahitna pun begitu, ada yang keluar itu karena memang ada sesuatu. Dan mereka di Yovie Nuno banyak sekali yang silih berganti keluar, tapi bukan karena ada solo atau kepentingan pribadi, atau juga punya cita-cita yang lain, dan aku menghormati itu. Kalaupun ada yang keluar, tapi pasti kepemimpinan di Yovie Nuno udah bukan di aku. Aku dari 2017 sudah nggak di Yovie Nuno, jadi 2018. Tapi aku lihat juga persahabatan Yovie Nuno itu antara yang alumni dan yang sekarang masih tetap terjalin dengan baik, dan itu menyenangkan bahwa
musik itu bisa begitu indah, bisa membuat apa ya, orang bisa menghargai perbedaan karena musik udah harmoni, melodi, ritmik, semuanya berbeda tuh, bisa menjadi satu kesatuan yang indah karena bersatunya secara selaras. Jadi itu yang membuat mungkin kalaupun ada pengaruh di situ. Tapi mungkin yang lebih tahu kalau yang gini tanya ke teman-temanku aja, jangan ke aku. Saya pengen banget bahwa suatu saat apa yang kami upayakan dari bidang seni budaya ini memberikan manfaat yang luar biasa pada bukan hanya pelaku industri seninya aja, pelaku seninya sejahtera, pemusiknya sejahtera, komposernya sejahtera, dan bisa menghasilkan hasil ekonomi yang baik buat seluruh masyarakat. Artinya musik ini sadar kayak panggung aja. Panggung itu menghasilkan industri, ada orang yang berjualan di luar, ada orang yang datang. Jadi secara ekosistem menghasilkan sisi ekonomi yang baik untuk lingkungan sekitar, masyarakat ekonomi kreatif. Buat teman-teman yang akan datang di The Billion Concert, saya yakin saya punya penyanyi bukan hanya penyanyi-penyanyi yang akan tampil, tapi kalian semua adalah bagian besar dari komposisi itu. Saya yakin kalian akan menyanyi dan menjadi komposisi yang luar biasa, menjadi backing vokal yang hebat, dan justru menjadi bagian dari orkestrasi dari sebuah pertunjukan. Jadi kalian adalah unsur penting dalam pertunjukan itu. Jadi nyanyi yang kencang, buat keriuhan yang luar biasa, dan kita merayakan cinta malam itu.